Makna daripada kalam perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Sebab yang kedua daripada sebab-sebab mahabbah, sebab-sebab cinta, sebagaimana dijelaskan dahulu bahwa cinta itu ada beberapa sebab. Yang pertama telah dijelaskan bahwa sebab cinta itu adalah sesuatu yang disesuai, sesuatu yang cocok. Maka sesuatu yang paling sesuai dengan kita adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita manusia pasti mencintai diri kita sendiri. Arti bahwa kita mencintai diri kita, bahwa kita ingin diri kita ini selalu ada, selalu wujud. Kita ingin bahwa diri kita ini selalu ada, selalu sempurna, tanpa ada kekurangan. Nah, itu yang pertama daripada sebab cinta, yaitu adalah kesesuaian, kecucukan. Sebab yang kedua daripada cinta itu adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Artinya perbuatan baik. Karena manusia adalah budak berbuat baik. Kalau orang ada berbuat baik lawan kita, kalau ada orang yang membantu kita, kalau ada orang yang memperhatikan kita, kalau ada orang yang menyayangi kita, pokoknya orang-orang yang berbuat baik kepada kita, maka perbuatan baik itu adalah sebab cintanya kita kepada orang tersebut. Nah, berbuat baik kepada sesama manusia. Karena manusia adalah budak berbuat baik. Maksudnya, kalau kita hendak memperbudak manusia, itu kadakawa. Karena manusia itu merdeka. Tetapi kalau kita selalu berbuat baik kepada orang itu, selalu berbuat baik kepada orang tersebut, maka perbuatan baik kita itu menyebabkan dia menjadi budak kita. Sehingga apapun yang kita mau, dia turuti. Apa yang kita perintah, dia laksanakan. Apa yang kita larang, dia jauhi. Sebab dia sudah menjadi budak kita. Kenapa dia jadi budak kita? Karena perbuatan baik kita kepadanya tidak henti-hentinya. Nah, itu maksudnya bahwa manusia adalah budak berbuat baik. Kita berpaksaan, kita harus tunduk lawan aku, kita harus patuh lawan aku. Kadakawa, engkau napa-napa. Tapi kamu selalu dibantu, selalu berbuat baik kepadanya, otomatis orang akan patuh, otomatis orang akan cinta, otomatis taat. Nah, jadi berbuat baik itu adalah menjadikan manusia budak. Karena manusia adalah budak berbuat baik. Hati manusia itu telah ditabiatkan mencintai kepada orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci orang yang berbuat jahat kepadanya. Itu sudah tabiat. Allah sudah membuat demikian. Jubilatil qulub, ujar Nabi, ala hubbi man ahsana ilaiha
wa bughdhi man asaa ilaiha. Tabiat hati mencintai orang yang berbuat baik kepadanya, membenci orang yang berbuat jahat kepadanya. Mencintai orang yang berbuat baik kepadanya, membenci orang yang berbuat jahat kepadanya. Itu tabiat hati yang normal, tabiat hati yang sehat. Apabila kita kada cinta kepada orang yang berbuat baik kepada kita, kada benci kepada orang yang mencelakakan kita, berarti hati kita ini kada normal, kada berjalan sesuai tabiatnya, kada berjalan sesuai realnya. Nah, kereta api itu bila berjalan di luar rel, terbalik, gugurnya. Sama halnya manusia. Apabila manusia ini sudah hatinya kada berjalan di jalan tabiatnya, tabiat hati manusia apa? Mencintai orang yang berbuat baik kepadanya, membenci orang yang membahayakannya. Itu tabiat. Ada orang berbuat baik kepadanya, tapi inya kada sayang. Nah, ini orang kada normal. Ada orang yang membahayakan inya, bahkan bisa mencelakakan inya, disayanginya, dikawaninya. Nah, tandanya hati ini rusak, kada normal artinya. Kalau hati yang normal, hati yang berjalan di atas tabiat, bahwa cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya, benci kepada orang yang membahayakannya atau yang mencelakakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al li fajirin alayya yada fayuhibbahu qalbi. Artinya, ujar Nabi, ya Allah, Sidin berdoa, janganlah engkau jadikan bagi orang yang jahat pemberian atasku, maka hatiku mencintainya. Nah, Nabi kita berdoa lawan Tuhan supaya orang nang memberi sidin, orang nang membantu sidin itu jangan orang jahat. Karena kalau orang jahat, kena hatiku yang lebih cinta lawan inya, karena inya baik lawan aku. Dan doa seperti ini Nabi Musa pun juga pernah berdoa seperti itu. Ya Allah, janganlah jadikan pembela-pembelaku orang yang jahat. Jangan kau jadikan penolong-penolongku orang jahat. Jangan engkau jadikan yang membantu aku orang jahat. Karena hatiku cinta kepadanya, padahal dia orang jahat. Mencintai orang jahat itu adalah satu kejahatan. Nah, mencintai orang baik satu kebaikan. Jadi artinya siapapun, kalau orang itu baik lawan kita, otomatis hati kita ini cinta lawan inya. Orang saleh kah, orang fasik kah, kalau inya katuju membantu kita, hati kita cinta lawan inya. Karena itulah hati yang normal, itulah hati yang berjalan dengan tabiatnya. Jadi minta lawan Tuhan Rasulullah supaya orang yang membantu sidin itu orang-orang baik, sehingga hati cinta kepada mereka, mereka orang baik. Jangan sampai yang membantu sidin itu orang kada baik, orang fasik, orang zalim, karena hati cinta kepada mereka. Padahal mencintai orang zalim adalah mendukung kezaliman mereka. Mencintai orang jahat berarti mendukung kejahatan mereka.